Halo sahabat Kompas, selamat datang kembali di Bahas Peristiwa. Kali ini bersama saya jurnalis harian Kompas, Rebia Salasa. Saya nggak sendirian, ditemani oleh jurnalis harian Kompas juga. Sip, saya Iksan Mahar. Sehat Mas? Alhamdulillah. Selamat Lebaran dulu nih, masih suasana Idul Fitri. Syawal ya. Bulan Syawal juga merayakan kemenangan dan ini ngepas kayaknya dengan yang mau kita bahas kan, sama-sama kemenangan juga, yaitu kemenangan tim Indonesia U17 di Piala Asia U17 dan ini juga membawa kita meraih tiket ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya ya lewat jalur kualifikasi. Betul. Penampilan kedua berarti di Piala Dunia nantinya kan, setelah sebelumnya tuan rumah ya 2023 ya. Ini membanggakan sekali ya Mas ya, maksudnya betul. Di momen-momen yang memang yang seniornya juga ada banyak mungkin banyak hal lah ya terjadi. Euforia lagi positif. Dan ini yang junior yang nantinya juga akan membawa harapan baru lah untuk nanti timnas Indonesia ke depannya begitu. Betul. Ngomong-ngomong soal tim U17 dan karena pastinya kita akan bahas Piala Asianya dulu nih ya, Piala Asia U17 kemarin penampilan yang akhirnya membawa tiket ke Piala Dunia, tapi kayaknya itu nggak cukup juga nih buat mereka. Mereka juga menang juga di laga terakhir kan, sapu bersih. Kalau menurut Mas Ihsan sendiri gimana sih yang ngikutin nih Mas pertandingan mereka dan juga latihan mereka selama berbulan, prosesnya kan panjang sekali. Tapi dari secara performa seperti apa sih penampilan anak-anaknya Nova Arianto ini? Nah, ini kalau kita lihat dari Piala Asia U17 nih kayak proses mereka akhirnya ada di puncaknya, performance-nya di Arab Saudi ini gitu kan. Mudah-mudahan belum benar-benar di point, tapi masih peaknya nanti masih di November nanti di Piala Dunia. Tapi kalau kita melihat proses mereka kan dimulai dari seleksi di bulan Maret, terus habis itu mereka tahun lalu juga sempat ikut Piala AFF dan itu mereka hanya juara ketiga, sempat ada kekecewaan besar di situ, gitu kan ketika kita kalah dari Australia di semifinal akhirnya, tapi bisa kita revanche di perebutan tempat ketiga lawan Vietnam, tapi setelah itu agak menaik performanya di kualifikasi Piala Asia ketika kita bisa menang lawan Mariana Utara, terus juga bisa menang lawan tuan rumah Kuwait, sampai akhirnya ada sedikit kontroversi ketika lawan Australia kita 0-0 yang mainnya dalam 30 menit terakhir hanya di zona Australia sendiri gitu kan. Tapi emang ya itulah sepak bola di luar kontroversinya. Tapi kalau kita melihat di performa di Arab Saudi ini sangat luar biasa gitu. Kita bisa menang lawan Korea Selatan 1-0, bahkan sapu bersih untuk pertama kali tim kita di turnamen U17 akhirnya bisa sapu bersih gitu kan. Dan kalau kita bisa melihat sejarah sebelumnya kiprah tim yang dikirim PSSI di kancah turnamen resmi AFC sebelumnya hanya tim di Piala Asia U20 tahun 1970, 55 tahun lalu katanya itu timnya dilatih Jamiat Dalhar tuh bisa sapu bersih juga di Piala Asia U20. Saat itu namanya masih Piala Remaja dan saat itu kita bisa lolos sampai ke final tapi kalah sama Burma atau Myanmar di babak final, padahal saat itu Burma kita kalahin juga di penyisihan. Jadi ini adalah prestasi yang sangat baik, apalagi di era modern sekarang kan jelas jauh berbeda, persaingannya juga lebih merata, juga timnya juga makin beragam gitu kan, karena kita lihat kemarin sebenarnya di posisi kita di grup itu kan kalau lihat dari hasil undian hanya Indonesia yang statusnya runner up grup, bukan juara grup. Betul. Kita lihat Afghanistan juga bisa nggak terkalahkan di kualifikasi, Yaman begitu, Korea Selatan juga gitu kan. Jadi memang ini tim-tim yang sangat luar biasa sebenarnya penampilannya, dan itu juga terbukti dari penampilan kita di penyisihan kemarin. 3 game ini kita memang lebih bisa katakan kita lebih sedikit untuk bisa bikin peluang gitu kan. Kita hanya setara itu sama-sama bikin 14 tembakan ketika lawan Yaman, tapi di satu sisi lawan Afghanistan kita kalah jauh ya. Afghanistan bisa bikin 16 tembakan, kita relatif hanya 7 tembakan atau 8 gitu kan, tapi position kita akhirnya pertama kali lawan Afghanistan kita bisa unggul position dengan 52%. Tapi terlepas dari itu memang hasil ini, dan kita bisa melihat bahwa nggak cuma dari sisi permainan dan hasil, tapi juga bagaimana tim ini juga lebih matang secara fisik. Kita lihat daya tahan mereka, daya juang mereka, dan itu kita bisa lihat dari 5 dari 7 gol yang kita ciptakan itu semuanya setelah menit 87 akhir-akhir semua. Dan lawan Yaman juga gol cepat, gol Yaman sama gol Afghanistan 2 yang terakhir ini selisihnya hanya sekitar 90 detik antar gol, 2 gol terakhir ini. Jadi ini buktikan bahwa kekuatan fisik yang luar biasa ini yang bisa jadi modal kita nanti lawan Korea Utara lah, dan juga ngejar kita, siapa tahu kan jadi tim pertama Indonesia yang juara di turnamen AFC kan.
betul. Ini bisa jadi awal yang baik gitu ya untuk Garuda Muda. Tadi ngomongin kekuatan fisik yang itu kan selalu jadi masalah Indonesia gitu ya di turnamen. Paling tahan kan paling berapa sejam ya? Sejam lah, 60 menit mereka gitu kan. bisa tahan sampai akhir, bahkan menciptakan gol di menit akhir. Itu mungkin salah satu kunci juga ya, mereka bisa menang 3 laga beruntun begitu. Betul. Tapi selain itu ada lagi nggak sih Mas kunci memenangkan kunci mereka memenangkan 3 laga ini atau penampilannya cukup stabil lah gitu. Apa sih yang menjadi modal dan rahasianya gitu lah dari timnya Nova nih? Betul, di luar soal fisik mereka yang luar biasa, kita tahu Nova kan sangat terinspirasi Sinteyong, gimana latihannya. Sebenarnya kalau kita lihat program tim yang diasuh Nova sama bandingkan dengan tim U17 di eranya Bima Sakti atau sebelumnya, atau bahkan Farusa ini 2014, sebenarnya hampir sama. Karena begini, Rep, kalau dari sisi disiplin ini 3 tim beruntun ini sama-sama mereka. Pelatihnya ini 3-3-nya kan sebenarnya hampir main di generasi yang sama, mereka kan 90-an, bahkan sempat ada Primavera dan Bareti, 2 program itu 90-an itu, dan mereka ketika melatih tim U17 sama-sama disiplin. Semua pemain wajib sholat 5 waktu bareng-bareng. Terus bahkan setelah sholat subuh mereka ada latihan fisik dulu sebelum main di lapangan, dan Nova tuh sekarang juga makin kuatin lagi gitu kan. Terus di satu sisi mereka kemana-mana harus seragam, jadi memang kekompakan tim, chemistry dalam tim ini yang juga jadi resep kenapa timnya Nova ini bisa luar biasa sekarang gitu kan. Dan juga kita lihat bagaimana siapapun yang main itu ditunjukkan mereka bisa main bagus, terutama di lini depan. Kita tahu di dalam 3 game di babak penyisihan tuh Nova selalu mengganti pemain depannya di 40 menit babak kedua gitu kan. Kita tahu ada Fandi Ahmad, ada Raffi Rashik, ada Josh Holong yang selalu main di babak kedua gitu kan. Dan begitupun juga Zabi Goli, bahkan Fadli Alberto main di babak kedua ketika kemarin lawan Afghanistan. Dan mereka main sama bisa bikin impact yang bagus di babak kedua gitu. Jadi memang semua pemain ini punya pengaruh yang sama gitu. Hanya mungkin PR-nya ada di lini tengah terutama, terus juga back sayap dan juga di lini belakang. Meskipun di lini belakang relatif cukup padu lah, tapi di tengah ini kita lihat bahwa kayak Nazril, Evandro Volarasa tuh belum punya pelapis yang bagus gitu kan. Bahkan di sayap kanan Fabio Aska, kemarin ada Dava yang gantikan di kanan, kurang kelihatan bisa punya penetrasi dan juga keahlian lemparan ke dalam jauh itu yang punya Fabio Aska. Dan itu mungkin hanya kedalaman skuad itu yang hanya sedikit minusnya sedikit. Tapi ya kita lihat juga ini kan tim yang masih punya berkembang cukup pesat gitu kan, karena mereka masih remaja, usia 15-16 tahun gitu kan. Jadi di luar fisik tadi saya melihat emang kekompakan tim ini jadi luar biasa. Chemistry-nya mereka, komunikasi mereka di antar pemain, dan juga yang satu, tiap pemain juga nih dilatih Nova untuk bisa bermain setidaknya lebih dari satu posisi. Kita ingat kemarin lawan Afghanistan, ketika di babak kedua kita bermain untuk pertama kali main 4-4-2. Saat itu Evandra di depan mendampingi Aldian Satahir saat itu. Jadi memang selain itu Ilham Ramadona yang kemarin main starter di babak pertama di lawan Afghanistan, dia sebelumnya pun bermain sebagai back sayap, penyerang sayap, tapi kemarin bisa jadi gelandang serang. Jadi memang tim ini nih sangat beragam gitu kan, dan di luar dari memang kondisi fisik yang bagus, daya jual yang bagus, memang punya kualitas individu yang bisa dikatakan salah satu terbaik lah yang ada dalam generasi U17 setidaknya dalam 1-2 dekade terakhir kalau menurut saya. Ini kayaknya buah persiapan panjang juga ya, karena mereka kan dikumpulkan sejak lama. Betul. Terus dan juga beberapa pemain juga kan ini ya Mas ya, main di liga-liga remaja gitu, termasuk siapa Mirza yang kita liput di Liga Kompas. Benar, di Liga Kompas. Asyara dia juara tahun lalu kan, bikin 7 gol dia. Itu ya dari situ juga ya memang pembibitan dari remaja kemudian digabungkan. Betul. Jadi tim-tim terbaik. Jadi begini aja Rep, kita bayangin ini anak-anak ini kan memang diklaim main di Elite Pro Academy, tim Liga 1 yang terutama yang tim U16-nya gitu kan, U16, 18 sama U20. Dan tapi kan kalau kita lihat sebenarnya kan Elite Pro ini tim-tim mayoritas tim Liga 1 yang bertanding di Elite Pro kan nggak punya SSB sendiri. Jadi bisa dikatakan SSB mereka ini pemain yang dicabut dari SSB-nya aslinya mereka, atau mereka yang ikut dari seleksi terbuka yang dibikin klub ketika jelang mau ada EPA atau Elite Pro Academy. Dan itu kan berarti bisa dibayangkan, dan juga mereka ikut turnamen-turnamen swasta, termasuk kita bikin Liga Kompas, ada liga-liga lainnya yang memang swasta bikin, dan itu belum masuk di ranah PSSI. Jadi bisa dibayangkan seandainya federasi bikin EPA, setidaknya kompetisi yang lebih berjenjang dari start mereka di usia U14. Jadi bakal luar biasa sekali nih kualitas pemain U17 kita, meskipun memang
di level usia 17 mungkin persentase bakat dan hasil pembinaan tuh masih 60% atau 70% bakat, 40 sampai 30%-nya hasil pembinaan. Jadi masih bagusan bakatnya lah, kualitasnya. Tapi kalau bayangkan aja kalau 40% ini benar-benar PSSI udah terjun mulai dari misalkan kayak di KNVB Belanda, gimana Belanda udah punya liga yang mereka bangun dari federasi itu dari usia U7 gitu kan. Nah, itu gimana kalau PSSI udah mulai dari situ berjenjang terus sampai mereka level di U16. Nah, itu kan bakal luar biasa banget nih tim. Makanya kan dengan kondisi yang sekarang yang serba keterbatasan aja mereka secara individu udah oke gitu kan. Bisa lebih sering kayaknya lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi ya. Udah apalagi sekarang kualifikasi Piala Asia dan juga Piala Dunia U17 kan main tiap tahun. Betul. Lulus terus tuh bisa kita tuh kan. Iya. Ada orang terus nanti. Ada orang terus, betul. Jadi bank data pemainnya tuh selalu hadir gitu kan. Betul. Itu kan kita ngomongin penyisihan tadi, terus beranjak babak penyisihan ini beranjak kita mau babak selanjutnya lah gitu. Tentu beda ya Mas ya. Atmosfer dan segala macamnya gitu untuk anak-anak ini. Gimana kalau Mas Ihsan ngelihatnya melihat babak gugur nanti begitu? Kita akan perempat final. Nah, iya benar. Korea Utara tim yang nggak bisa ditebak gitu ya. Kita tahu kalau Rebika juga ngikutin timnas putri, mana mereka juara Piala Dunia U17 tahun lalu sama U20-nya gitu kan. Dan kalau ditanya gimana sih pembinaan usia dini Korut kan nggak ada yang tahu. Bahkan orang FIFA Cuma mereka yang tahu. Benar, bahkan orang FIFA pun nggak ada yang tahu gitu kan. Kayak gimana dia nih? Ya latihannya gimana? Klubnya pun masih kena sanksi di AFC. Di kompetisi antar klub ada liga challenge Piala Challenge Asia, ada Liga Champions League 2 sama League Elite, itu mereka nggak bisa main di turnamen AFC bahkan gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat klubnya, pembinaannya pun mereka benar-benar tertutup. FIFA pun nggak ada yang tahu gitu kan. Tiba-tiba mereka ikut kualifikasi lolos gitu kan. Jadi memang ini benar-benar tersembunyi dan kalau melihat dari 3 pertandingan kemarin mereka seri lawan imbang lawan Iran, imbang lawan Oman, tapi bisa ngalahin Tajikistan yang juara grup. Justru di grup D ini mereka memang tim yang notabene memang daya juangnya sangat luar biasa gitu. Secara kualitas individu mereka dan teknik mereka mungkin kalah sama Korea Selatan. Kalah masih satu level di bawah Korea Selatan. Nah, tapi bagaimana mereka chemistry antar pemainnya, terus kekompakan tim, terus plus juga daya juangnya itu luar biasa. Mereka ini tipikal kalau mungkin bayangan orang Eropa, Korea tahun 70-an yang suka hantam fisik. Nah, itu Korut yang sekarang tuh masih kayak gitu tuh. Nah, itu yang membuat tim-tim kayak Iran kemarin terus juga Tajikistan tuh kelabakan menghadapi mereka. Nah, kita yang sekarang sebenarnya gayanya lebih ke Korea Selatan sentris nih kan. Timnya Nova ini harusnya menghadapi kontak fisik tuh harusnya nggak jadi masalah lah gitu kan. Ketahanan fisik kita juga udah lebih baik gitu kan dibanding era U17 sebelumnya. Nah, ini tinggal gimana kita mengantisipasi daya juangnya Korut juga yang nggak main-main gitu kan. Meski kita lihat kalau kemarin kita beberapa kali lawan Afghanistan masih banyak membiarkan lawan shoot jarak jauh. Nah, itu justru Korut kekuatannya di situ. Dia punya beberapa pemain dengan tembakan jarak jauh yang akurat gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi kita. Di luar lagi kalau soal taktikal, mungkin secara pemain taktikal saya merasa pemain kita masih jauh lebih baik dibanding Korut. Nah, itu tapi faktor-faktor non teknis, gimana mereka ingin berjuang, mereka gimana ingin nunjukin bahwa mereka bukan tim kaleng-kaleng di Korut gitu kan. Nah, ini bisa terus diantisipasi. Jadi nggak cuma soal fisik, nggak cuma soal taktik, tapi soal mental ini juga akan berbicara nanti babak perempat final ketika kita lawan Korut nanti. Ditambah mungkin ada motivasi tambahan juga kalau mereka, atau tekanan tambahan ya. Kalau Korut kan takut nanti pulangnya kenapa kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu. Apalagi ada pastilah ada sentimen mereka di dalam negeri. Gimana soal kebanggaan, pride-nya mereka gitu kan. Nah, itu ya makanya bisa jadi mungkin juga kemarin mereka akhirnya membiarkan Oman nyeriin biar nggak ketemu Korea Selatan. Kan. Bayangin, kalau udah ketemu Korea Selatan udah kayak ini kan hidup dan mati mereka tuh. Apalagi yang ceweknya kan selain Asia, dunia juga juara lah gitu ya. Kan, U17 ini kan pasti ada gengsi juga lah untuk tim putranya gitu ya. Gitu. Jadi memang mereka nggak benar-benar bakal main serius juga. Kita lihat terakhir tuh kita ketemu Korut junior tuh di Asian Games 2022. Saat itu tim Indra Safri dan kita kalau nggak salah kalah 2-0 di fase grup. Dan saat itu mereka bisa melaju bahkan sampai ke babak perempat final hanya kalah dari Jepang 2-1 gitu. Dan mereka jadi satu tim yang bisa akhirnya cetak gol ke gol Jepang saat itu. Dan itu bisa nunjukin bahwa ini benar-benar nih mereka punya generasi yang sebenarnya luar biasa mainnya.
tanpa kita tahu, tanpa kita nggak ngerti juga gimana pembinaan mereka, tapi ini produknya nih jelas gitu kan, ketika mereka masuk ke timnas gitu kan, dengan seragam timnasnya mereka punya pride yang harga diri yang mereka bawa, dan itulah secara mental mereka jadi sangat luar biasa kalau saya lihat. Itu kita bakal lawan Korut besok, ya, besok sore waktu Indonesia, malam waktu Indonesia, jam 9 malam waktu Indonesia. Dan kalau dari pemain-pemain kunci di Indonesia maupun di Korut, kira-kira siapa sih Mas yang nantinya mungkin bakal menonjol atau bakal mencuri perhatian lah di pertandingan nanti? Iya, kalau Korut jelas penyerangnya, top skornya itu sekarang dia kan yang salah satu luar biasa juga pemainnya. Ini pemain yang memang benar-benar harus kita antisipasi gitu kan di luar, karena ini tim akhirnya kita akan ketemu lagi tim yang punya pemain dengan kualitas yang bagus gitu kan. Setelah Korea Selatan kita lawan Yaman, sempat kita kecolongan, tapi kan itu kita kecolongannya lewat penalti. Terus kemarin Afghanistan nggak terlalu bagus depannya gitu kan. Jadi kita punya tentu pemain kita di luar soal ingin melaju terus, kita juga punya pengen ambisi untuk menjaga pertahanan tetap kokoh, setidaknya nggak kebobolan lewat open play. Tapi dalam artian nggak kebobolan tapi juga kita bisa golin, karena di fase gugur kan nanti ada adu penalti ini. Percuma kita nggak kebobolan tapi kalah di adu penalti gitu kan. Jadi emang ini jadi PR juga. Dan kalau dari sisi Indonesia jelas kita masih perlu berharap sama di belakang ada Matthew Baker, gimana mereka, dia satu nih pemain yang luar biasa secara kedewasaannya, meskipun umurnya masih 16 tahun, bahkan dia di Piala Asia U17 2026 tahun depan masih bisa main. Gitu kan. Jadi memang emang punya kekuatan yang bagus, dan hasil didikan di Melbourne City kelihatan memang ini pemain yang nggak di luar rata-rata lah pemain kita gitu kan. Di tengah ada Nazril dan juga Evandra Florasta. Evandra kita masih berharap dia bisa bikin gol lagi setelah di fase grup dia bikin 3 gol gitu kan, dan dia juga bisa bermain. Nih Evandra nih sebenarnya bisa dikatakan Marcelino Ferdinand jilid 2 nih gitu kan. Cuma bedanya dia kidal gitu kan, dan dia sama-sama pemain gelandang serang, bisa juga jadi second striker di depan, dan juga insting golnya juga bagus gitu. Jadi emang mirip nih dua orang ini gitu kan. Dan di tengah Nazril tuh yang bikin ibaratnya pivotnya kita lah. Jarang kita punya pemain yang secara bertahan bagus dan baca permainannya juga bagus. Di depan ya salah satu permata bola kita Zabigoli sekarang. Masih 15 tahun, kemarin udah main di Piala Presiden sama Persija. Memang bukan pemain yang biasa aja ini pemain ini gitu kan. Jadi memang kita punya secara individu kita punya pemain-pemain yang bagus gitu kan. Jadi bagaimana ini menjaga biar performa mereka tetap peak, dan yang pasti tuh jangan sampai anti klimaks lah performa kita di babak gugur ini gitu kan. Korea Utara, habis itu kita akan misalkan lolos, akan ketemu antara pemenang Uzbek sama Uni Emirat Arab. Jadi tantangannya lebih kuat, dan kemarin juga kan Coach Nova bilang bahwa babak gugur ini akan menjadi simulasi yang paling bagus untuk Piala Dunia. Kenapa? Karena yang satu ini tim yang kita tandingnya tim-tim kualitas Piala Dunia. Yang kedua juga kita, kata Coach Nova, kita tidak akan lagi dapat kesempatan bertanding dengan tekanan khas turnamen setelah ini, karena selanjutnya persiapan hanya laga eksebisi gitu kan, yang tekanannya tentu berbeda gitu kan, dan gak ada yang dikejar gitu. Jadi ini kesempatan terbaik mereka lah, apalagi kalau lihat performanya, ya peluang kita bisa juara sebenarnya terbuka di sini. Untuk lolos ke semifinal aja bakal ciptain sejarah baru kayaknya Mas ya. Kita pernah lolos semifinal U17 1990 di Emirat Arab saat itu, tapi saat itu kondisinya timnya hanya 8 peserta. Jadi lolos grup udah langsung semifinal gitu kan, dan saat itu kita lolos grup pun cuma 2 kali hasil imbang. Jadi sekarang dengan lolos 3 sapu bersih 3 menang, terus akhirnya perempat final, dan sampai bisa seandainya lolos ke semifinal, jelas ini capaian baru lah buat tim U17 kita. Capaian baru dan mungkin harapan baru juga ya, tadi kita bilang. Kalau prediksi Mas Ihsan nih kira-kira pertandingan nanti ya bisa berapa nih kira-kira? Menang lah kita lah. Selisih saya nggak berharap sih bisa selisih maksimal 2 gol lah. Kita bisa leading 2 gol, tapi itu bisa mungkin skor antara 3-1 atau 2-0 seperti itu sih. Dengan Korea Utara masih... Dengan Korea Utara kita harusnya masih bisa. Kita punya modal, kita bisa ngalahin Korsel lah. Kita Korea Utara yang sebenarnya selevel dengan gaya, kekuatan fisik, dan juga daya tahannya sebenarnya hampir sama, tapi punya kualitas individu dan secara taktikal mereka masih di bawah Korsel. Harusnya di atas kertas kita lebih unggul lah dibanding Korea Utara. Kalau menurut sahabat Kompas nih kira-kira berapa skor antara nanti Indonesia dengan Korea Utara? Tentu kita berharap menang ya. Benar. Tapi berapanya bisa ditulis di komen. Boleh ditulis di komen lah ya. Nanti kira-kira siapa nih yang sesuai. Terima kasih juga sahabat Kompas sudah menyaksikan Bahas Peristiwa. Tonton terus Bahas Peristiwa dan juga baca
apa laporan-laporannya kita semua di pas.id dan pas.id. terima kasih, sampai jumpa lagi.